Nah, hari ini kita akan coba melihat peluang itu. Karena pada dasarnya kemampuan kita melihat peluang akan menentukan seberapa besar dan seberapa kuat jaringan yang akan kita miliki dalam proses perubahan yang kita dorong. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa pertanyaan. Teman-teman silahkan berkomentar. Pertanyaan pertama itu ini nih, kata Yudin. Kenapa sih kita semua harus melakukan ini? Ngapain sih harus capek-capek dari Mataram, dari Mentawai yang mesti harus naik kapal 12 jam? Kan mending di rumah aja, ya, senang-senang gitu. Toh kita juga tidak merokok dari dulunya. Toh keluarga kita juga tidak merokok dulunya. Toh kalau ada orang di luar yang merokok, resiko dialah gitu. Nah, kenapa kemudian kita harus jauh-jauh ke sini melakukan ini? Bahkan nanti sepulang dari ini harus melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, membangun jaringan lagi gitu. Banyak pekerjaan yang mungkin tidak setahun 2 tahun hasil akhirnya kita nikmati gitu. Mungkin puluhan tahun. Saya teringat sebelum teman-teman jawab ini, suatu ketika saya melakukan perjalanan ke Mentawai di atas kapal selama 12 jam itu ada seorang penumpang, orang kita, orang bangsa Indonesia, menawarkan rokok kepada seorang bule muda, pemain surfing, di atas kapal. Si bule itu bilang, saya nggak mau, terima kasih. Lalu kemudian dia pergi ke sudut kapal yang lain, kemudian saya ikuti, saya tanya, kenapa sih kamu nggak mau ngambil? Kan gratis. Dia bilang gini, anak muda di negara saya, kalau saya nggak salah dia dari Inggris waktu itu tahun 80-an sudah meninggalkan rokok itu sebagai identitas gaya hidup remaja. Kalau begitu, Indonesia hari ini rokok masih menjadi identitas kaum muda, berarti kita ketinggalan 20 tahun. Artinya kalau perjuangan hari ini kita lakukan, bukan tidak mungkin hasilnya 20 tahun yang akan datang. Ya kan? Dan saat itu, teman-teman berada di posisi yang, ya kalau 20 tahun yang akan datang hari ini, ya umurnya 40, 35, bukan tidak mungkin berada pada posisi pengambil kebijakan. Nah itu. Kembali lagi ke pertanyaan ini, sebetulnya ngapain sih kita capek-capek melakukan ini? Dimarahin Ahok lagi. Hujan air mata. Ayo, siapa yang mau komentar? Silakan. Kenapa sih kita harus capek-capek ke sini ya? Karena kalau bukan kita mau nunggu siapa lagi gitu. Kalau kita saling menunggu ya nggak bakal ada lah yang mau kita. Terus kita ini juga korban gitu. Kita korban, jadi kita selamatkan diri kita dan kita selamatkan orang-orang yang ada di sekitar juga. Ya, lain, silakan. Ya, karena kita khususnya saya di sini sadar dan mengetahui tentang apa dampaknya apabila dalam hal ini mengaksesi FCTC. Nah, jadi di sini karena saya tahu saya ini mempunyai tekad untuk bagaimana caranya saya memberitahu orang yang tidak tahu. Jadi kenapa saya datang ke sini ya karena saya ingin belajar untuk bagaimana cara melakukan hal itu supaya semua orang bisa tahu dan semua orang enggak gelap sama enggak lawan mereka lagi. Oke. Siapa? Belakang. Kenapa harus kesini dan kenapa kita harus capek-capek dan segala. Tadi kata Iman juga gitu. Kita harus memberi informasi yang jelas karena di luar sana itu masih banyak orang-orang yang belum tahu, makanya dia tidak mau untuk melakukan atau perubahan berarti merokok dan sebagainya. Makanya kita datang ke sini, kita pengen cari tahu ilmunya sedalam mungkin. Setelah kita sudah kuat baru kita bisa men-sharekan dengan pasti dan yakin agar mereka juga yakin juga dan percaya tentang apa yang kita berikan, informasi yang kita berikan. Dan insya Allah kalau mereka sudah tahu, bisa jadi mereka juga bakal mengikut menjadi kita dan itu suatu advokasi yang bakalan sukses nantinya gitu. Kalau kita juga sekarang sudah mengumpulkan informasi dan ilmu-ilmu ini. Oke, kalau begitu pertanyaan lanjutannya, nih, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap semua ini? Nah, yo, Cesar. Yang bertanggung jawab untuk semua ini adalah industri rokok tersebut. Karena mengapa? Karena dia yang memulai semuanya. Dia yang masuk ke negara kita dan dia yang menyebarkan semua produk-produknya dia. Jadi dia harus bertanggung jawab tentang semua ini, bukan dengan sponsorship atau yang lainnya, tapi bagaimana mengurangi para pengguna rokok tersebut. Oke, yang lain siapa yang harus tanggung jawab?
Silahkan. Kalau menurut saya sih yang tanggung jawab selain industri rokok, kita juga sebagai warga Indonesia. Kenapa? Soalnya kita ikut andil dalam ketidaktahuan masyarakat yang ada di sekitar kita. Maksudnya anak-anak SMP remaja atau misalnya kaum muda itu mereka nggak tahu itu bukan sepenuhnya secara industri rokok gitu loh. Cuma kalau misalnya kita ngasih tahu mereka, kita ngasih mereka dengan ilmu, mungkin mereka gak akan terjebak dengan jebakan rokok. Jadi menurut saya semua aspek semua sektor atau misalnya semua komponen di Indonesia itu ikut bertanggung jawab, baik masyarakatnya, governmentnya maupun industri rokoknya sendiri. Satu lagi, siapa yang mesti harus bertanggung jawab? Ya. Sebenarnya terima kasih, yang harus bertanggung jawab itu kita semua. Mengapa begitu? Karena selain dari kita sendiri, kita butuh yang namanya pemerintah. Kita butuh namanya publik. Publik itu masyarakat. Tentunya kita butuh semua kalangan untuk bertanggung jawab tentang hal ini. Jadi bukan individual, bukan pemerintah saja. Dan bagaimana supaya kita bergandeng tangan bersama untuk merubah semua itu kayak gitu. Kalau pertanyaannya saya rubah, siapa yang bertanggung jawab melindungi warga negaranya? Pemerintah. Negara. Nah, oleh karena itu negara hari ini mengalami kegagalan melindungi warga negaranya dari persoalan tembakau. Karena di negara kita ini yang punya kekuatan paling besar itu kan negara kita. Kalau iya kata Jokowi aksesi, apa kata industri rokok? Kalau kemudian enggak kata Jokowi, kan enggak. Kan industri rokok semakin semena-mena. Nah, oleh karena itu, ketika negara kita gagal melindungi warga negaranya terhadap sebuah persoalan, maka kemudian dibutuhkan kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan itu. Nah, kita hadir di sini sebetulnya negara kita gagal. Ini yang mesti harus ada di dalam pemahaman kita semua, bahwa sesungguhnya yang bertanggung jawab melindungi seluruh kehidupan warga negara adalah negara itu sendiri. Dan ketika negara gagal, maka kita semua masyarakat sipil harus menyatukan kekuatan untuk mendorong perubahan agar negara bertanggung jawab. Iya kan? Bertahun-tahun kita dorongkan agar FCTC diaksesi, toh tak satu pun kemudian presiden yang mau tanda tangani. Terlepas dari persoalan ada lobby, ada negosiasi, ada segala macam dari industri rokok, yang semuanya itu mungkin bermain di tataran uang. Saya dengar juga ini ya, salah seorang calon anggota DPR asal pemilihan Sumatera Barat, saya tahu persis, itu ternyata didanai oleh perusahaan rokok untuk kampanyenya di Sumatera Barat. Untuk apa? Karena industri rokok bilang, nanti saya danai kamu kalau kamu duduk di DPR RI, kalau kemudian ada upaya untuk aksesi FCTC, kamu halangi ya. Dia bilang gitu. Artinya legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap semua ini. Dan kita hadir di sini menjadi bagian kecil dari kekuatan untuk mendorong agar negara yuk kembali bertanggung jawab. Kalau begitu artinya negara mau tidak mau, dalam hal ini pemerintah mau tidak mau, harus mendukung upaya-upaya kalian. Iya kan? Logikanya apa itu? Dia harus tanggung jawab kok. Dia harus melindungi, dia dipilih gitu. Nah, ketika dia gagal, kita kemudian minta ke dia, ayo lindungi saya, ini akan saya lakukan. Dan Anda sebagai negara harus mampu kemudian mendukung apa yang kami lakukan, upaya-upaya yang kami lakukan. Nah, oleh karena itu, strategi advokasi harus teman-teman lakukan untuk meyakinkan kembali elemen-elemen negara yang bekerja untuk itu, agar kemudian kembali melakukan peran-peran untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu ya. Jadi artinya sekarang teman-teman tidak berhadapan dengan industri rokok. Teman-teman berhadapan dengan negara sendiri. Iya kan? Industri rokok hanya bagian dari sebuah persoalan yang teman-teman tundukkan sebetulnya adalah kebijakan negara. Walaupun tidak ada jaminan ketika kebijakan ada, hari ini FCTC diaksesi, kemudian banyak perangkat undang-undang yang lain
keluar, bukan serta-merta kemudian persoalan selesai gitu. Tapi satu hal yang membuat kita maju adalah bahwa negara kita sudah pro dengan perjuangan-perjuangan kita dengan tanda melahirkan kebijakan-kebijakan yang melindungi warga negara mereka. Sampai di situ sip kan? Nah, jadi ingat bahwa sebetulnya secara tidak langsung kita berhadapan dengan negara kita sendiri. Ya, ketika negara sudah mampu melindungi seluruh warga negaranya, ya kita nggak perlu ada. Ya, kalau teman-teman pergi ke Eropa yang saya baca juga, mereka negaranya memang melayani seluruh warga negara gitu. Jadi mereka nggak perlu, kalau keluar negeri teman-teman ke Eropa mungkin nggak ada aktivis-aktivis muda gitu. Ke Malaysia saja saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa di Malaysia, dia bilang bahwa saya senang lihat Indonesia karena aktivis mahasiswanya banyak. Sementara kami nggak ada yang kemudian mesti diproteskan karena semua negara melayani kami dengan baik gitu. Nggak boleh juga kan? Tapi di Indonesia, apalagi kalau teman-teman ke India, Afghanistan, negara-negara yang punya banyak persoalan, disitulah sebetulnya para aktivis lahir. Penerima hadiah Nobel kemanusiaan itu paling banyak di sana. Coba sebut, siapa aja dari sana? Ya, bahkan kemudian strategi-strategi pemberdayaan, strategi perjuangan masyarakat sipil menghadapi negara sendiri itu paling banyak keluar teori-teorinya dari sana. Nah, itu membuktikan bahwa negara adalah bagian sebuah kekuatan yang mesti harus kita tundukkan supaya dia kembali melihat bahwa masyarakat harus bagian yang harus dia lindungi. Kalau begitu, itu artinya kita harus belajar melihat bagaimana peluang kita untuk mengembangkan kerjasama dengan pemerintah kita terkait dukungan terhadap upaya-upaya yang akan teman-teman lakukan nanti sekembali ke wilayah masing-masing. Saya yakin nih, kalau kemudian 2 hari ke depan teman-teman punya rencana aksi, sampai kemudian di tempat masing-masing mau mengimplementasikan rencana aksi, banyak pertanyaan yang akan muncul di kepala. Siapa yang akan dukung saya? Ini butuh uang, dari mana uangnya? Ini butuh dana, dari mana dananya? Gak mungkin juga kan teman-teman mecahin celengan sendiri buat mendanai itu. Apalah artinya? Iya kan? Hanya sedikit saja, walaupun tetap punya arti. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat bahwa pemerintah kita adalah peluang yang harus kita yakinkan untuk mendukung upaya-upaya yang akan kita lakukan nanti. Nah, nanti akan ada di hadapan teman-teman bagaimana pemerintah bekerja menangani persoalan. Ya, banyak persoalan lah. Soal gizi buruk, soal trafficking, soal pendidikan. Tapi yang harus kita tahu adalah mekanisme apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengelola persoalan-persoalan yang muncul. Karena pada dasarnya negara dan pemerintah kita adalah pelayan. Nih, ini harus teman-teman ketahui. Untuk melihat di mana sih saya mesti harus masuk, apa sih yang saya kuasai gitu. Ribet kan? Pemerintah emang ribet. Ini siklus tahunan. Nah, jadi teman-teman lihat nih, siklus tahunan. Lihat di yang nomor 1. Itu jelas terlihat musrenbang desa. Apa itu? Musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Jadi kalau di desa isu perlindungan kaum muda dari serbuan tembakau, isu tentang pelarangan iklan sponsorship dan segala macam nggak pernah muncul dan diperbincangkan, jangan harap teman-teman akan bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Iya kan? Lah, kemudian yang berkepentingan aja nggak pernah kemudian mengusulkan kok di dalam musyawarah kita gitu. Kata Pak Kepala Desa, siapa kemarin yang kemudian ingin di desa saya harus ada gini? Harus bekerja dengan elemen-elemen desa. Bagaimana kemudian meyakinkan di dalam musyawarah perencanaan desa itu bahwa isu perlindungan anak dan remaja dari tembakau, dari rokok harus menjadi yang diperbincangkan oleh tokoh-tokoh di desa itu. Selain isu yang lain, bangun jembatan, bangun jalan, bangun sarana prasarana desa dan segala macam. Karena kalau tidak begitu, jangan harap kemudian pemerintah akan dukung.
Karena nggak diperbincangkan gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memulai di situ. Bagaimana di tingkat wilayah terendah, isu harus menjadi utama. Jadi musrenbang itu bayangannya ini sudah terjadi nih di bulan Januari rata-rata, ya, Januari kemarin, mungkin Februari ini masih ada dilaksanakan. Coba deh teman-teman, musrenbang itu sebetulnya rapat yang dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi kalau selama ini di desa dan kelurahan teman-teman, anak-anak dan remaja tidak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka jangan mimpi dulu bicarain soal rokok, mimpinya bagaimana terlibat dulu di dalam musyawarah perencanaan itu. Ya. Walaupun tidak menghentikan upaya-upaya kita yang lain, upaya-upaya kemudian melakukan edukasi terhadap teman sebaya, tapi itu adalah syarat mutlak. Jadi gambarannya selama 2-3 hari komponen masyarakat akan bermusyawarah dengan kepala desa atau Pak Lurah. Pak Lurah nanyain, masyarakat desa saya, masyarakat kelurahan saya, apa sih yang kemudian akan dibiayai oleh anggaran kelurahan ini untuk tahun ini? Kalau di situ teman-teman bisa masuk, Pak, kami perwakilan anak dan remaja mau melakukan training pembaharu muda untuk FCTC. Itu artinya apa? Ketika terdokumentasikan, usulan kalian disetujui, dia akan turun dalam bentuk anggaran. Maka di tahun itu, teman-teman bisa melaksanakan training pembaharu muda di tingkat kelurahan dan desa. Jangan bingung dan jangan pusing mikirin dari mana makan siangnya, dari mana dapat snacknya, dari mana kemudian penggantian transportasi. Karena pemerintah, negara kita, desa dan kelurahan kita sudah kemudian membiayai seluruh kegiatan itu. Itu langkah awal. Kebayangkan musyawarah perencanaan desa bagaimana? Dan saya kira di antara kita sudah ada yang pernah merasakan itu gitu. Dan persoalannya kalaupun selama ini pernah ikut, gak didengarkan. Iya kan? Berarti perjuangan kita lebih tambah panjang, tapi disitulah sebetulnya seninya. Nah, itu bayangannya. Kalau kemudian di desa sini mengusulkan itu, di desa sini mengusulkan itu, desa ini sekitar bulan Maret nanti seluruh usulan desa dan kelurahan itu ya akan menjadi dokumen di dalam penyusulan rencana kerja SKPD. SKPD ini dinas-dinas terkait. Kan sudah dikumpulkan itu. Seluruh desa dikumpulkan. Lalu kemudian dinas terkait tentang isu yang kita sampaikan itu mulai memasukkan usulan itu ke dalam rencana kerja. Kira-kira dinas apa yang kemudian berkaitan dengan isu rokok? Kesehatan. Pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak. Tinggal teman-teman kemas isunya. Ya, kalau kemudian di dinas kesehatan kemudian isunya terkait edukasi, karena mereka punya program pengembangan pola hidup bersih, sehat, perilaku hidup bersih dan sehat, pernah dengar itu? Di dalamnya ada kesehatan reproduksi remaja, HIV, AIDS, narkoba. Sekarang masukkan, ya. Masukkan bahwa harus ada edukasi terkait rokok. Edukasinya tidak cuma kemudian rokok menyebabkan ini, karena semua orang sudah tahu, tinggal klik di Google, sudah ada informasinya, orang nggak perlu capek-capek. Tapi edukasinya mengarah ke bagaimana membangun pemahaman anak muda bahwa dia sebetulnya menjadi target. Kan itu yang belum ada. Kalau teman-teman memahami ini, ya, dinas instansi apa saja yang berkepentingan dengan isu ini, maka mau tidak mau lobby, negosiasi, pendekatan dan lain-lain harus dilakukan ke orang-orang ini. Gimana caranya nanti itu tergantung seni. Mau mengunjungi secara personal, mau mengunjungi secara resmi ke kantor, memperkenalkan bahwa saya dari 9 cm, bahwa saya dari ini, kita punya produk ini. Atau kemudian strateginya, ayo cari siapa ini kepala dinasnya, anaknya sekolah di mana sih, kita ajakin.
begitu. Oh, kalau kemudian bapak kepala dinasnya susah dihubungi, ibunya deh gitu. Siapa tahu ibunya bisa nego ranjang dengan bapaknya. Oh, itu bapak bantulah anak-anak 9 cm gitu kan. Boleh-boleh aja. Nego di ranjang maksudnya sebelum tidur malam. Iya kan, nego ranjang itu kan. Terserah gitu. Nah, advokasi berjalan. Kemampuan lobby, kemampuan negosiasi, melakukan komunikasi dengan baik, meyakinkan orang, itu akan membuat dokumen rencana kerja bisa. Nah, kalau kemudian nggak masuk di rencana kerja itu, ya habis sudah. Paling-paling nanti kalau teman-teman datang ke dinas instansi minta dukungan, Pak bisa dibantu nggak proposal kami bikin ini? Waduh, ini nggak ada di dalam anggaran kami. Iya kan? Karena memang kita pun tidak berupaya mempengaruhi anggaran. Gitu. Padahal kembali pada substansi bahwa negara harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini terjadi di bulan Maret. Ya. 1, 2, kemudian di bulan Maret ini juga biasanya terjadi itu forum SKPD. Jadi seluruh dinas instansi bertemu, biasanya akan dibagi menjadi 3. Ada urusan kesejahteraan masyarakat, ya, itu terdiri dari dinas-dinas yang kemudian ngurusin urusan kesejahteraan masyarakat, sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, apalagi setahu teman-teman. Banyaklah yang urusan sosial. Kemudian ada bidang urusan pembangunan fisik, pekerjaan umum, pengairan. Ya, dia akan bicara tentang apa yang mau dibangun ini. Termasuk kemudian dinas pertamanan yang membangun ruang terbuka ramah anak dan segala macam. Kemudian ada bidang-bidang yang berhubungan dengan keamanan, ya, ekonomi dan keamanan, biasanya begitu. Nah, di forum SKPD inilah kemudian kalau di pemberdayaan perempuan muncul isunya terkait FCTC, di dinas kesehatan muncul isunya, di dinas pendidikan muncul isunya, semuanya muncul isu. Itu akan memperkuat negara bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Ya. Karena ini kan belum jadi anggaran loh. Ya. Kemudian muncul di bulan Maret ini juga, Maret atau April, teman-teman ini bisa lihat nanti di daerah masing-masing, ada yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten kota. Ya, yaitu dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat dari desa, kelurahan, dihadiri oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah, dan dihadiri oleh utusan-utusan masyarakat. Nah, kalau teman-teman dari komunitas masing-masing hadir di dalam proses perencanaan itu, di situ teman-teman bisa menyaksikan pekerjaan negara, dalam hal ini pemerintah, selama tahun ini terkait persoalan dan isu yang kalian bawa apa saja. Itu akan kelihatan. Ya, maka di sana silakanlah berdebat, silakanlah menyampaikan pendapat, silakanlah kemudian mengkritisi. Pokoknya itu menjadi forum terbuka semua orang. Yang kemudian seluruh kepala dinas mendengarkan. Jadi mau tidak mau kembali lagi teman-teman harus masuk sana. Ini tipsnya. Kalau di 1 teman-teman tidak bisa mempengaruhi, di 2 teman-teman tidak bisa mempengaruhi, di 3 tidak bisa mempengaruhi, ada kesempatan di 4. Ya, oh sekarang sudah nggak Januari lagi, Maret juga sudah mau akhir, tapi musyawarah perencanaan kabupaten dan kota masih ada. Pertanyaannya, gimana sih kita dari komunitas kita bisa diundang dalam kegiatan musyawarah perencanaan kabupaten dan kota? Lakukan pendekatan. Oh, kalau kemudian punya kedekatan secara personal dan komunitas dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, dengan Dinas Pendidikan, sampaikan ke mereka. Audiensi dengan kepala dinasnya. Pak Kepala Dinas, nanti kami diundang ya sebagai stakeholder dari Dinas Pendidikan untuk hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota dan kabupaten. Karena itulah momen dan kesempatan teman-teman untuk bisa bicara. Ya, paham kan? Nah, 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, masih punya kesempatan di 4 karena dia belum menjadi ketetapan. Ya. Ketika 4 sudah selesai,
seluruh dokumen yang kemudian diperbincangkan selama perencanaan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten itu akan ditetapkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Kalau sudah ditetapkan begitu, ternyata masuk di dalamnya terkait tentang bagaimana kemudian pengendalian. Ya Allah. KUA itu kebijakan umum anggaran, mulai bagi-bagi duit. Di sanalah kemudian mulai bagi-bagi duit. Ya. Oh, ini karena Dinas Kesehatan ada kegiatan baru terkait tentang bagaimana membuat pelatihan pembaharu muda yang nanti akan dikerjasamakan dengan teman-teman dari komunitas 9 Sentik misalnya ya. Maka kemudian Dinas Kesehatan tahun ini ditambah anggarannya menjadi 3 miliar 100 juta karena 100 jutanya buat kegiatan ini. Ya. Itu akan terjadi. Di sanalah kemudian bagi-bagi duit. Nanti boleh teman-teman iseng lihat ya di dokumen anggaran pemerintah kabupaten kota, boleh dilihat, nggak usah yang spesifik terkait rokok lah, spesifik terkait perlindungan anak saja. Dari sekian miliar rupiah yang ada di daerah itu, berapa sih buat perlindungan anak? Paling dikit aja. Kalau dia sedikit, itu pemerintah daerahnya masih melihat bahwa persoalan itu tidak penting. Iya kan? Itu yang kemudian kita advokasi secara terus-menerus. Menjadi penting, sehingga menjadi prioritas satu. Apa dasarnya? Nah, kan itu kembali pertanyaannya, seperti yang Bu Tuti sampaikan. Apa dasarnya? Kembali lagi bahwa kemudian teman-teman memahami apa kemudian dasar hukum, kenapa persoalan yang kalian advokasikan harus menjadi isu penting. Ya, dalami lagi semuanya, undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan segala macam. Ini, yang di nomor 6 ini, bagi-bagi uangnya, itu antara kepala daerah dengan DPRD. Jadi nggak bisa sendiri presiden atau kepala daerahnya netapin kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini. Harus minta persetujuan legislatif. Peluang kedua, kalau teman-teman kemudian mentok 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 6 teman-teman bisa kemudian mencari peluang untuk masuk lewat DPRD. DPRD bisa aja kemudian bilang bahwa, oh, ini ada kebutuhan dari adik-adik gerakan muda FCDC untuk kemudian menangani persoalan ini. Bisa saja kemudian legislatif menyarankan sebuah program baru untuk kemudian dimasukkan dalam rencana anggaran yang sudah ada. Artinya teman-teman harus bisa melihat peluang untuk melakukan pendekatan ke legislatif. Caranya terserah, mau lewat istrinya, mau lewat suaminya, mau lewat anaknya, mau lewat teman kita yang kebetulan pacaran dengan anak anggota dewan, terserah. Karena advokasi bukan persoalan benar atau salah, tapi menang atau kalah. Ya. Mau kirimin surat, mau di email, mau kemudian jadi follower Facebooknya dulu gitu, terserah. Peluangnya di sana. Nah, artinya teman-teman kembali kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik, lobby, negosiasi memang dibutuhkan dalam persoalan itu. Ini ya, ini biasanya terjadi di bulan Juni. Ya, ini masih di nomor 6 masih menjadi dokumen. Yang nomor 7, lalu kemudian terjadi pembahasan dan kesepakatan yang namanya PPAS. PPAS itu sebetulnya adalah plafon program dan anggaran sementara. Ya, itu udah semakin jelas uangnya itu. Oh, ternyata untuk pelatihan training pembaharu muda disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Misalnya ya, uangnya misalnya 50 juta. Itu sementara sudah semakin kelihatan. Walaupun sementara. Ya. Di 8 itu kemudian akan terjadi penyusunan rencana kerja dan anggaran di masing-masing dinas. Ini nih sudah disampaikan bahwa kemudian untuk kegiatan training pembaharu muda atau kemudian untuk bikin media campaign Dinas Kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, terutamanya rokok, nanti teman-teman akan disediakan anggaran 50 juta.
nanti dinasnya yang 50 juta itu akan nyusun lagi. 50 juta itu buat apa aja sih gitu. Jangan-jangan dari 50 juta itu buat bangun websitenya cuma 500.000, yang kemudian 49.500.000 buat honor pengelola kegiatan yang itu orang-orang dinas sendiri. Bingung juga kan? Bisa aja itu terjadi. Maka kalau kita kemudian paham itu dan kita sudah melakukan pendekatan dengan dinas instansi terkait, kita bisa mempengaruhi porsinya. Segini dong Bu, segini dong, bisa enggak buat ini, kita butuh ini loh Bu, kita butuh t-shirt deh kayaknya untuk peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nanti kita jamin deh 9 cm akan menghadirkan 1.000 orang anak gitu ya, dan remaja. Nanti dinas kesehatannya cetak 1.000 ya. Nah, ini yang akan terjadi di sini ya. Setelah itu kemudian dibahas lagi dengan anggota dewan ya, dan itu akan menetapkan porsi anggaran ya. Cepat aja, sekitar Oktober, November, Desember, kalau itu sudah terjadi semuanya di angka 11, seluruh anggaran yang ada di pemerintah daerah itu akan ditetapkan melalui peraturan daerah ya. Ada perda yang dikeluarkan yang isinya peraturan daerah Kabupaten Sleman terkait tentang anggaran belanja daerah tahun depannya. Jadi kalau kemudian perencanaan di Januari sampai Desember itu untuk tahun depannya. Jadi sekarang orang merencanakan untuk 2017 ya. Di Januari berikutnya kemudian pelaksanaan. Itu lingkarannya. Sekarang teman-teman kalau sudah paham ini, silakan saja kemudian cari peluang di mana melakukan peluang di mana harus kita masuk supaya kemudian persoalan yang kita dorongkan ini bisa difasilitasi dan diselesaikan oleh negara. Karena pada dasarnya kembali negara bertanggung jawab terhadap itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, saya lihat ini rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 dan 2019. Ini ada nih di setiap dinas. Apa yang akan dilakukan oleh dinas dengan anggaran negara harus ada di dalam ini harus mereka susun. Di rencana strategis Kementerian Kesehatan ada tertulis secara serius ya, serius nih, kalau sudah ditulis serius. Nih, aksesi konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau. Kalau Kementerian Kesehatan saja sudah punya, saya yakin ini diturunkan sampai ke tingkat kabupaten kota. Karena ini sudah menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Jelas ini, aksesi konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau. Ya, nanti kalau dibaca ke bawah, jelas itu. Dalam konteks kemudian mempercepat aksesi, apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, yang juga akan dilakukan oleh jajarannya ke bawah. Pertanyaannya sekarang, kalau Kementerian Kesehatan sudah punya ini, lalu kemudian jajarannya ke bawah di tingkat kabupaten kota adalah dinas kesehatan, pasti mereka punya kegiatan ini. Dan pertanyaannya, kalau selama ini teman-teman tidak terlibat, itu artinya teman-teman belum melakukan pendekatan bahwa ada kok Pak komunitas yang juga melakukan upaya-upaya ini. Yuk kita sinergikan. Lu punya apa, gue punya apa. Gitu ya. Ini harus teman-teman cari. Coba cari lagi. Kalau di Badan Pemberdayaan Perempuan itu jelas dalam konteks kemudian kota layak anak sudah ada satu indikator penilaian bahwa kota kabupaten yang mendapatkan penghargaan kota layak anak adalah kota dan kabupaten yang tidak punya iklan rokok lagi. Pernah dengar kan? Di sana teman-teman juga bisa masuk buat bekerja, buat membangun jaringan. Nah, oleh karena itu dokumen-dokumen rencana strategis ini harus teman-teman miliki. Gimana cara dapatnya? Bisa di-download, bisa kemudian melakukan pendekatan langsung, bisa kemudian minta ke dinas instansi gitu. Mereka punya. Ya. Yang namanya pemerintah itu, Bapak-bapak di dinas instansi itu, yang nggak mau repot. Yang nggak mau repot nyariin siapa sih dalam konteks kegiatan FCTC ini, kelompok-kelompok dan komunitas yang akan saya libatkan, nggak ada cerita itu, mereka akan cari. Walaupun mereka punya nih programnya, mereka tidak akan cari gitu.
Kitalah yang kemudian melakukan pendekatan. Walaupun itu sebetulnya secara konsep salah. Karena pada dasarnya negara harus bertanggung jawab. Jadi negara lah yang kemudian harus nyari. Gitu ya, dukungannya menjadi dukungan untuk menyelesaikan masalah. Tapi faktanya hari ini terbalik. Kalau kemudian hari ini terbalik, kita dengan kondisi itu, tapi kita kemudian punya visi, ya udahlah, kita ngalah untuk kemudian melakukan pendekatan. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman cari nih, kebijakan-kebijakan ini. Karena rencana strategis ini adalah sebuah instrumen hukum legal yang menjadi dasar bagaimana kemudian negara melakukan penganggaran. Karena ingat, ini di halaman depan rencana strategis itu aja sudah jelas, sangat tegas bahwa, nah ini keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Ya. Jadi kalau sudah keputusan Menteri, kalau hierarkinya nanti tanya Pak Presiden karena dia orang hukum. Setelah undang-undang dasar ada namanya undang-undang. Setelah undang-undang ada apa lagi? Peraturan pemerintah. Apalagi? Ya, gitulah, gitu. Keputusan Menteri adalah sebuah legal formal yang kemudian diyakini dan dipercaya sebagai dasar bagi segala sesuatu dalam pelayanan negara kita ini. Sekira itu karena saya sudah diingatkan oleh Bide, ini untuk menambah wawasan teman-teman, untuk melihat peluang bagaimana kemudian pekerjaan-pekerjaan kita mestinya harus didukung oleh negara. Sekira itu. Oke.